root 53 ya sini. Oke, ini di sini fungsinya untuk load balancing juga, tapi mengoptimalkan routing gitu ya. Di sini ya. Di sini bisa kita lihat ini ya di dashboard. Ya, saya tadi untuk nyoba-nyoba udah dapat sini host zone-nya satu ya. Sana. Ya. Ya. Ini bisa kita lihat ya tadi yang ini. Ya. Jadinya kalau kalian belum pernah buat, jadinya pasti nanti ada create gitu ya host zone. Kita create host zone baru di sini gitu ya. Terus saya nggak nemu tadi. Ini domain name ya. Ini jadi kalau kalian masuk domain name-nya EC2 dia nggak mau gitu ya. Nggak mau. Jadinya yang dimasukkan tuh apa itu yang ini ya. Elastic IP-nya yang dimasukkan ya. Karena ini enggak itu. Ya, nggak hafal-hafal angka ya. Oke, ini kalian masukin ya. Ini loading lagi Chrome. Oke, kenapa ya? Oke, oh sampai HTTP-nya ikut ya. Ininya HTTP-nya nggak ikut ya. Cuma elastic IP yang kalian buat tadi itu aja yang kalian masukin. Jadi ini tes gitu ya. Sana. Ini public host zone ya sana ya. Ininya di situ bisa ini ya. Ini tag-nya bisa kita kasih nama aja gitu ya. Name gitu ya. Ya. Apa namanya? Root ya. Test gitu ya. Oke, itu intinya sini bisa kita create host zone ya. Gitu. Nah. Oke, seperti itu. Ini kita udah sebenarnya dari sini kita udah bisa dibuat duplikatnya sebanyak ini, sebanyak 2 ya, udah langsung. Di sini ada alamat yang lain ini ya. Ini agak susah ya kalau ini ya. Di sini bisa kita recordnya udah dibuatkan 2 ya. Nah sekarang kita bisa ini berbasis simple ya keduanya, berbasis simple. Oke, ini di slide dijelaskan gitu kan ya banyak tipe recordnya kita. Ini seperti ini ya kita banyak. Di sini bisa kita pilih. Ini simple routing, ininya routing yang ini otomatis dibuatkan 2 ya. Terus di sini bisa kita buat preferred dari berdasarkan geolokasinya, terus berdasarkan beban pekerjaannya kah gitu ya. Misalnya ini cocok kalau misalnya mau membuat machine learning itu cocok menggunakan ini ya. Apa namanya yang weighted ini, terus kalau misalnya untuk basis lokasi misalnya kalian internasional dan sebagai mana-mana kayak geolocation ya. Itu kalau se-Indonesia aja mungkin nggak perlu sampai sana ya. Terus latensi misalnya kalau dari sini ya apa namanya filenya terpusat gitu misalnya perlu cepat itu. Terus untuk ini misalnya failover ya, artinya memastikan semua berjalan baik itu di situ ya. Terus multi value user ini sini ada ingin memprioritaskan beberapa user, pilih sini gitu ya sana ya. Kita coba yang simple routing dulu ya buat ya. Itu ini sini kita bisa buat define simple record ya. Situ. Oke, jadi sini bisa kita buat apa namanya subdomain di sana. Ya. Ininya kalau kosong berarti domain utama gitu. Dari sini kita domain utama ya kita tidak membuat subdomain di sana ya. Di situ ya bisa kita pilih ya macam-macam ya sini. Intinya apa namanya sini bisa ke IP lain, bisa ke host zone yang lain, IP gateway yang lain, CloudFront, Elasticsearch. Kita pilih yang network load balancer gitu ya. Sini yang bisa dipilih North Virginia pilih ya. Yes, kalau pilih yang lain kayaknya nggak mau deh. Ini load balancer bisa kita pilih. Oke,
muncul ya. Oke, pilih yang ini pastinya gitu ya. Oke, itu ya harusnya muncul ya. Harusnya muncul yang load balancer yang kita buat tadi harusnya muncul. Tadi sebelum saya nyoba mau dia muncul ya. Gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa coba-coba. Choose region. Oh ya, kita ini harus sesuaikan dengan regionnya yang ini ya, regionnya yang tadi ya. Jadinya bisa kita lihat regionnya tadi yang mana ya. Sininya sudah sama ya, mana dia? Oke. Jadi mungkin kita ini ya buka baru ya. Buka baru sini aja kali ya. Kok yang VVC sih? Yang apa sih? Dari sini bisa terbang ke tempat yang lain ya. Gitu. Oke, ya kita pilih isi itu. Kita di mana ya bikinnya load balancer ya. Oke. Tentu US is 1F harusnya sudah sama ya, tapi tidak muncul mungkin karena masih baru ya. Sudah benar ya salah deh. Oke, nggak muncul ya. Jadi itu ya sini harusnya muncul tadi ya. Sini ya. Cortisol zone ya. Record nggak muncul. Seperti itu ke record yang lain gitu ya sana. Harusnya muncul di sini sih gitu ya. Ya tidak muncul. Jadi kita cancel dulu ya. Ya mungkin lagi tidak beruntung kali ini. Lagi tidak beruntung ya. Jadi kita klik cancel di sini ya. Di cancel juga ya. Udah ada hostnya. Ini kurang lebih itu dia sudah ini ya. Ini kita coba create record yang lain ya. Misalnya weighted misalnya. Next, ini anggap bebannya berat gitu ya. Sini sama ya kalau begitu. Ya sini mana? Ya. Ini dipilih. Jadinya ini bisa kita pilih ini ya. Bebannya berapa? 300 gitu ya. 300 sampai berapa gitu ya. Ini ya, secondnya berapa? Dari browser case-nya gitu ya sana. Ini itu. Ya, ini bisa kita klik ini oke, 1 menit. Jadi kalau kita klik ini nambah 1 menit gitu ya, 1 menit. Ini kalau ini menyakitkan ya, 1 jam gitu. Jadi ini ya, apa namanya ketika ITTL ini, kalau misalnya dia apa namanya berapa lama dia bisa bekerja gitu ya. Jadi kalau semakin kecil berarti setiap ada kemacetan dia ini ya. Apa namanya beban yang panjang dia akan ngulang dari nol gitu. Intinya mungkin ada pekerjaan yang tidak selesai di sana, tapi kita bisa ini dari aplikasi yang kita buat kira-kira itu emang wajarnya berapa lama sih gitu ya untuk mengatasi itu. Ini enggak seperti ya one day gitu ya, itu 300 saya balikin ke 300 gitu ya, tambah 1 menit 360 gitu ya. Ini itu bisa kita ini ya record define record itu ya kita buat sana ya. Oke, langsung bisa create record sana ya gitu. Ini sini tampaknya bisa. Oh sorry, sini ya, ini ya close endpoint di sini ya. Ini baik gitu ya sana 200 dan sebagainya. Ini kita buat oke. Ini ya tadi
300 gitu ya. Ini harusnya bisa kita pilih di ini ya, classic load balancer, tapi nggak muncul ya. Ya, oh baru dia muncul ya. Baru dia muncul. Baru dia muncul. Ini tadi belum ready ya, baru dia muncul. Oke. Oke, itu ini sini sampai 0,25 ya. Kita lihat di sini, misalnya ini kita kasih 200. Terus ya, health check opsional. Ya, record ID ya. Yes. Biasanya tes itu ya. Define record di sana. Ini sini bisa kita buat create record. Dan sekarang kita punya yang weighted gitu ya. Weighted, oke. Nah kita coba satu-satu aja semua gitu ya. Sekarang kita coba yang geolocation ya. Sini sama ya. Sini KTTL sama, define geolocation. Ini yang seru. Oke, endpointnya kita pakai load balancer yang tadi ya. Oke, regionnya kita pilih ini, mudah-mudahan muncul lagi. Oke, masih muncul ya. Nah sini kita bedanya dengan tadi ini ya, pilih lokasi ya. Lokasinya kita pilih Asia ya, Asia lah gitu ya. Nah, kita kan orang Asia gitu. Oke, ini ya. Asia tes gitu ya. Oke, create record. Nah, oke, Asia tester. Oke, nggak bisa. Ya, ya namanya juga latihan ya. Cancel aja ya. Kalau itu dikejar-kejar kan gini. Ya, saya yakin kalau misalnya pakai akun yang benar bakal ini ya, bakal jalan ya semuanya. Oke, itu intinya geolocation. Kalau Wake tadi memilih bebannya berapa lama dia gitu ya. Lama dia dikasih bekerja gitu ya. Kalau ini lokasinya ya. Jadi kita bisa buat targetnya di mana sih? Asia, Eropa gitu. Amerika nggak ada gitu. Misalnya kita tergantung cabangnya di mana. Latensi gitu ya. Latensi. Coba kita latensi. Sama ya ini. Ini juga reaksinya. Jadinya setelah berapa lama sih dialihkan gitu ya sana. Saya lupa jelasin tadi. Oke. Oke, ini juga kita pakai yang load balancer ya, classic load balancer. Oke, regionnya kita pilih ya itu ya. Ini kita pilih. Oke, masih bisa. Oke, regionnya. Oke, regionnya kita pilih ini ya. Jadi latensi ini juga ini ya. Apa namanya pusatnya di mana untuk sana latensi yang di mana gitu ya, misalnya coba kita ini ya ke Singapura ya dekat-dekat gitu ya. Itu ini latensinya di sana kita set gitu ya. Oke. Ya. Singapura ya, tes. Sering ngasih tes. Oke. Record. Oh ini juga nggak mau ya, nggak apa ya. Coba aja. Yes, type already exists the same name type. Oke. Ini sudah dipakai ini ya, sudah dipakai dia aja. Gitu ya berarti ya. Oke. Harus hapus mungkin yang lainnya gitu ya. Harus hapus yang lainnya kayaknya gitu ya. Oke ya. Jadi yang lain kita ini aja ya. Cepat-cepatin aja lagi 2 ya. Failover. Oke, itu ya ini sama ya, kita skip aja ya. Failover ya. Di sini failover record type ini ya kita pilih ya, primary secondary ya. Jadi cause primary to route traffic to specific resource by default, secondary to route traffic. Ini termasuk yang primary apa secondary gitu ya. Ini sini bisa buat 2 gitu ya. Yang utama yang mana, yang secondary yang mana gitu ya sana. Juga bisa kita pilih yang tadi sama ya, kita pilih yang root
ini ya yang load balancernya. Oke, itu di sini pilihannya adalah primary dan ini secondary yang mana itu. Ini cadangan atau yang ini. Ya intinya untuk ini tujuan untuk membuat semacam mirror gitu ya ketika itu gagal gimana. Ini kita skip juga ya supaya cepat. Oke, itu multi value user ya sana. Ini sama ya. Oke, itu di sini nggak pilih ya health check ikut tadi di sini langsung ini ya langsung di sini pilihannya IP address saja ya IP address saja intinya IP address dari user tertentu gitu ya ini settingan yang paling advance kayaknya dari itu ya bisa kita setting oke. Cancel oke seperti itu ya. Itu barangkali semuanya ini bisa kalian coba-coba satu-satu ya sana. Ini di sini tujuannya ini settingan lebih apa namanya advance daripada load balancing, tapi menggunakan load balancing yang awal juga. Intinya tergantung kita mau menyeimbangkan penggunaan server beban kita tuh berdasarkan apa? Berdasarkan lokasinya, berdasarkan pekerjaannya, berdasarkan latensi antar jaraknya, berdasarkan apa namanya failover utama atau yang kedua atau yang sebagainya itu ya barangkali itu intinya pertanyaan bisa ditumpuk dulu ya nanti setelah ini kita jawab bareng-bareng oke. Itu dulu tentang penjelasan root 53 ya sudah karena sekian terima kasih ya oke. Itu tadi videonya ya saya sendiri ketawa-ketawa lihat video saya sendiri ya ya karena ini apa namanya banyak sekali bilang AA-nya gitu ya gitu. Ya, ya jadi itu mungkin ada pertanyaan dari peserta ya nanti videonya masih ada di YouTube jadi kalau mau tonton lagi silakan ya sambil mungkin malaman nyoba lagi setelah ininya sudah up gitu ya bisa ya. Oke. Nah, ya, kita balik ke ini aja ya kali ya. Balik ke slide aja kali ya, apa ke Chrome ya? Slide aja ya. Oke, nah itu ya. Untuk VPC boleh dibuat manual tanpa lewat wizard dan tanpa elastic IP ya VPC-nya. Ya bisa dibuat tanpa wizard ya sama. Yang penting ini ya apa namanya ada subnet public sama ini sih private gitu aja ya untuk SSH-nya. Itu aja syaratnya ya. Jadinya IP public-nya supaya ini ya lebih dari satu gitu. Terus kalau tanpa elastic IP bisa ya. Bisa tapi ya setiap instan EC2-nya down ya ini ya apa namanya kita harus ngeset ulang load balancer maupun root 53-nya. Itu yang males kan ya kita ya. Jadinya kayaknya lebih enak pakai elastic IP ya. Terus kalau tanpa lewat wizard, VPC-nya boleh-boleh aja ya. Terus kalau misalnya yakin EC2-nya jalan terus sih nggak masalah juga ya. Jadinya tanpa elastic IP nggak apa. Tapi di recommended pakai elastic IP ya secara ini. Oke, itu ya pertanyaan yang bagus. Ada lagi pertanyaan barangkali? Waktunya masih ini ya, di pertemuan sebelumnya yang waktu sesinya saya sebelumnya saya kelebihan waktu, sekarang malah ini ya, kekurang ini ya, sorry, benar ya, sekarang yang kelebihan waktu ya, masih banyak kosong. Ya, itu ya. Ya, sama tadi sorry ya, di video itu saya ini ya, bikinnya malam-malam gitu ya, bikinnya malam-malam setelah tahu ini ya, setelah tahu jadwalnya tabrakan dengan jadwal conference-nya gitu ya. Jadinya saya bikin malam-malam dan suaranya bisik-bisik karena emang saya gini ya, mepetin mulut ke mic gitu ya, supaya nggak bikin keributan di rumah kan gitu. Ya, itu ya, jadinya di sana mungkin ini ya, kenapa yang weighted mau gitu ya, terus yang lain setelahnya kayak geolocation nggak mau itu karena ini ya load balancer yang sama udah dipakai gitu ya. Jadinya itu saya ralat di sana harus dihapus dulu ya, apa namanya record untuk apa namanya weighted-nya untuk satu load balancer untuk ini ya untuk
apa namanya, satu ini aja gitu ya. Ini sana kan banyak, ini, apa namanya, instansi yang lain kayak misalnya redirect ke IP lain gitu ya, itu bisa juga dilakukan di IP, elastic IP dari EC2 yang lain gitu ya, insan EC2 yang lain juga bisa, jadi macam-macam bisa di sana dicoba-coba ya, gitu. Kayaknya itu, untuk load balancer, ini ya, apa namanya, bikin load balancer, sebanyak ini ya, sebanyak, apa namanya, root 43, jenis root 43 yang, mau dibuat, itu ya, maksudnya tadi? Yang kenapa yang geolocation dan lain-lain nggak mau tuh, karena sudah dipakai load balancer-nya itu, untuk, ini ya, apa namanya, yang weighted tadi gitu ya. Jadinya hapus dulu, record di root 43 yang untuk, apa namanya, weighted baru, ini ya, yang lain dicoba itu. Terus yang, apa namanya, di video tadi yang ELB ya awal-awal nggak keluar tuh itu murni karena delay ya, murni karena delay, itu dicoba sampai keluar aja gitu ya, itu. Jadi bukan karena simpel nggak dukung, eee, apa namanya, ELB gitu, bukan ya, gitu. Kalau nggak support nggak mungkin ada pilihannya di sana gitu, itu barangkali. Oke, itu ya. Ya, jadi ini, itu ya, apa namanya, buat kalau siapa tahu nanti kalian, ini kan ya, apa namanya, rencana buat sistem multinasional atau dalam negeri yang bebannya banyak ya. Kalau dalam negeri yang bebannya banyak, banyak ya, kayak misalnya, Tokopedia itu udah pasti load-nya besar banget, apalagi, WIB gitu kan, yang di TV sering ya, apa namanya, Waktu Indonesia Belanja gitu, bukan promo ya, itu kan, pas itu kan pasti yang ngakses situs, banyak banget gitu ya, banyak banget, apa namanya, banyak banget dibanding, ini ya, waktu nggak ada promo. Ini kapan bikin promo pasti rame gitu kan ya, gitu. Jadi waktu itu mungkin beban komputasinya akan berat gitu ya, akan berat. Seperti itu barangkali. Lagi pas Ya. ada ini Pak, pas ada murah-murah RP1, Iya, RP ini, itu pasti itu. error Pak, saya nggak tahu Pak, kok nggak Oh. pernah dapat saya. Jadi pas mau submit pasti error tuh. Oh, error. Nah, itu mungkin Tokopedia nggak pakai ini, nggak pakai AWS soalnya. Mungkin Pak, makanya Pak, aduh. Ya, ini. Itu ya. Tapi AWS Educate-nya itu emang beda server kayaknya dengan AWS ini ya, AWS yang aslinya gitu ya. Kayaknya dikit banget gini, resource-nya gitu ya. Tapi kalau AWS yang aslinya katanya ini ya, apa namanya, sangat reliable ya. Tapi kalau yang AWS Educate itu emang ini, apa namanya, emang ya itu kalau rame down juga gitu. Jadi sedikit ini sebenarnya ya, dilema juga gitu. Kita bicara tentang availability tapi AWS-nya sendiri nggak available gitu kan ya. Sedikit ini. Ya. Ini untung juga ya, pas banget ya bikin videonya gitu ya. Pas Pak, alhamdulillah. Pas Jadi ya. tetap bisa ini Kalau lanjut. kalau misalnya nggak ada video, saya ngapain aja sisa waktu nih gitu ya, bengong gitu ya. Ngobrol-ngobrol. Ayo, ada yang mau ditanyain lagi para Oke. peserta? Mungkin nanti bisa ini Pak ya, kan mereka sedang down. Nah, jadi pas mereka nyoba mungkin bisa Iya. tanya-tanya via grup WhatsApp juga mungkin nanti Pak ya, kalau Iya, ada bisa grup kesulitan. asal sambil ini ya mungkin. Intinya, di sini mungkin bisa dijawab lewat chat gitu, siapa yang udah bikin EC2 untuk, web service gitu ya, bisa ini. Bisa ini ya, "Saya Pak," gitu di chat ya, barangkali ya, gitu. Ini yang belum buat, ini ya, buat ya, buat nanti soalnya, apa namanya, di pertemuan-pertemuan berikutnya kayaknya kepakai lagi dan di pertemuan berikutnya mungkin saya nggak jelasin lagi gitu ya, kalau misalnya pas ketemu saya gitu. Ini tolong dibuat, instan EC2 yang ada, web servernya. Web servernya bebas ya, pakai Apache, HTTPD ataupun ya HTTPD itu yang Apache sih gitu maksudnya ya, ataupun, ini ya, IIS ya misalnya mau pakai pakai ini ya, pakai Windows gitu ya, Windows, ya.
Saya seumur hidup baru, apa ya, sekali aja ya pernah ini ya, make IIS ya untuk untuk keperluan kerja ya, waktu masih kerja dulu di ini ya, di Bali dulu, di Blue Line ya. Kayak, itu memang ini ya, apa namanya, jadi kangen Shell gitu ya. Jadinya berbasis teks itu kalau kita cari tutorial jauh lebih gampang ya daripada klik-klik gitu ya. Kalau klik-klik itu seringkali kita lupa apa yang diklik gitu. Seperti itu ya. Kalau Shell tinggal copy paste gitu malah lebih ini ya, copy paste ya. Copy paste, ya lebih inilah, lebih gampang diingat gitu ya. Maksudnya bukan diingat apa yang diketik, tapi ingat apa yang di-copy paste gitu. Ya seperti itu sedikit ya. Hmm. Ya AWS ini juga menyediakan JSON ya sebenarnya ya, untuk daripada kita tiap kali ngulang, kalau profesional yang menggunakan AWS itu mungkin banyaknya pakai JSON ya. Pakai JSON jadinya, mereka mungkin punya file JSON-nya nih tinggal di-copy paste ke ininya, jadi nggak pakai klik-klik gitu ya mungkin ya sana. Jadi lebih praktis, sebenarnya gitu ya. Ini misalnya kalau klik-klik GUI-nya berubah, bingung lagi gitu ya. Dari tahun lalu aja lumayan banyak berubah dikit-dikit ya, minor, ini, lumayan ada yang berubah di AWS ini ya. Kayak ini ya, kayak yang saya ini kan, ini ya, apa namanya, EBS ya, Elastic Balance, Storage itu kan, ini ya, dulu dulu masih ada di luar gitu ya, masih ada di luar di bagian storage, tapi sekarang udah jadi bagian dari EC2 gitu ya, bagian dari EC2. Ininya kalau nggak pakai EC2 nggak bisa ngakses EBS ya, yang ada Elastic File System aja yang gitu ya. Oke, itu mungkin sambil biar pas jam 3 selesai, mungkin saya, ini ya, ulangi mungkin ya, kesimpulan daripada root, Oke, Pak. 53 itu ya, 53 ya, kenapa ini 4 ya, seneng mulai. Jadinya ini, lanjutan dari Elastic Load Balancer ya. Bedanya di sini, seperti yang kalian lihat di video tadi, apa namanya, dia memungkinkan untuk kita mau diseimbangkan, load-nya berdasarkan apa gitu ya, berdasarkan lokasinya kah, berdasarkan beban komputasinya kah gitu misalnya. Jadinya kan, ini bisa juga digunakan untuk aplikasi machine learning gitu misalnya ya, jadinya, apa namanya, kita nggak tahu nih untuk data yang isinya, kolom misalnya ini ya 50 kali 1.000.000 gitu ya, apa namanya, kolomnya 50, row-nya 1.000.000 gitu. Terus mau melakukan training data itu perlu berapa server yang berapa kapasitas gitu misalnya. Jadinya, itu juga ternyata kalau dengan server yang kita set di EC2 tuh responnya macet gitu, otomatis di root, 43 juga otomatis bisa ini ya, apa namanya, dia, apa namanya, mengarahkan ke, ini ya, yang lainnya gitu ya, seperti itu misalnya. Jadinya, banyak sekali kegunaannya root 43. Nanti, ini ya, kebetulan saya juga nanti ngisi yang auto scaling ya, di sana yang berbasis vertikal maupun horizontal itu juga, banyak arahnya ke sini untuk arahnya ini ya, load balancing juga ya, auto scaling di sana ya. Jadinya, kalau yang horizontal itu kan menambah server ya, menambah server, kalau yang vertikal, ini ya, apa namanya, meng-upgrade kemampuan server gitu ya misalnya ya. Jadi ini banyak nanti di auto scaling. Hari apa saya lupa, hari ya minggu-minggu depan kayaknya ya. Minggu depan, minggu ini kayaknya saya udah nggak ada ngajar lagi, kayaknya minggu depan ya, minggu depan. Auto scaling ya, seri automation ya, seri automation. Ya kalau misalnya root 45V3 ini juga ini ya, apa namanya, termasuk otomatis ya, berdasarkan ini ya, interval time-nya juga ya. Tapi kalau auto scaling nanti lebih ini ya, lebih otomatis bisa kita buat rule. Nanti semua berbasis rule ya, sana ya, rule aturan ya. Jadinya di sana kelebihan ini ya, cloud computing ya dibanding kita punya server sendiri gitu ya. Jadinya belum ada apa-apa beli 3 server gitu ya. Belum ada apa-apa beli 3 server. Ketiga-tiganya nyala padahal satu server dia sebenarnya masih Kakak cukup pakai. gitu kan ya. Tapi dengan AWS ketika perlu 3 server, otomatis dia ini apa namanya, membebankan 3 server. Tapi kalau misalnya tidak, satu server aja. Jadi ini jauh lebih
ini ya, jauh lebih, efisien dari segi biaya ya gitu. Jadinya, eee, itu ya, saya bingung juga hardware seperti apa yang dimiliki oleh ini ya, perusahaan-perusahaan sekelas Amazon itu kok kayaknya, ini ya, hard disk sama RAM itu nggak ada harganya gitu ya, dengan ini. Kemarin kan waktu saya jelasin S3 itu juga ya, apa namanya, kita nyoba-nyoba kalkulasinya gitu kan ya, jadinya per bulan cuma puluhan ribu gitu ya untuk 1 tera gitu kan ya, kita dapat nyoba. Jadinya, gimana sih kita misalnya gini ya, beli hard disk 1 tera itu sampai jutaan gitu kan misalnya ya, seperti itu. Nah, itu juga ya. Oke, itu barangkali ya. Ada pertanyaan sampai sana? Oke, sudah semua, Oke, mengisi baik. presensi. Ya, bagi yang belum ya, Yang di belum, sorry saya banyak presensinya, ngetik di chat kayaknya, mudah-mudahan nggak tenggelam ya. Mudah-mudahan nggak saya tenggelam. saya Iya, kalau paste lagi di-scroll nih, pasti Pak. ketemu ya, Iya, ya, gitu ya. saya paste lagi. Bagi yang belum presensi. Oke, Ya, bagi yang kayak masih belum presensinya. oke, oh sudah. Ya, baru saya mau copy paste sudah. Ya, Ya mungkin itu Pak ya, sudah pukul ini 14.14. iya, Mungkin sudah saya inilah. tambah sedikit mengingatkan mungkin Pak, masalah ini ya, bagi yang terlewat mungkin informasi di grup mengenai ini ya, penggantian pulsa, ada konfirmasi lagi ternyata via email ya, tolong dicek yang email ininya, apa namanya, digital talent-nya, bagi yang terlewat. Nah, itu sih sedikit informasi tambahan untuk ini. Oke, ada yang mau tanyain dulu para peserta? Pak, email saya bermasalah Pak, yang digitalan. Bermasalah apanya? Password-nya kah? Atau tadi pagi bisa dibuka, sekarang tidak bisa dibuka. Konfirmasinya udah tapi ya? Kemungkinan sih down Ya juga mungkin, mungkin ya. ya bisa di-forward ke ini ya, Ya Pak, ke nanti Pak FO ya mungkin. Pak FO nanti kita forward ke grup ini. Ya. Kayaknya satu nggak bisa, semuanya nggak bisa kayaknya ya. Sama semua. Kemarin